Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Pada hari yang istimewa ini, ketika gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala suka dan duka kehidupan kami. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mengenal kelembutan hati Putra-Mu Yesus Kristus dan semakin percaya kepada kasih-Nya yang menyelamatkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuku yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang pasti memiliki beban hidup. Ada beban pekerjaan, masalah keluarga, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, konflik dalam relasi, kecemasan tentang masa depan, atau luka batin yang tersimpan dalam hati. Tidak sedikit orang yang setiap hari tersenyum di luar, tetapi sebenarnya sedang memikul pergumulan yang berat di dalam dirinya. Dunia modern menawarkan banyak cara untuk mengurangi beban. Hiburan, teknologi, kesibukan, bahkan pelarian-pelarian yang sesat. Namun seringkali setelah semuanya berlalu, hati tetap terasa kosong dan lelah.
Melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita bertemu dengan Yesus yang menyampaikan undangan yang sangat indah dan penuh penghiburan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata-kata Yesus ini lahir dari hati Yesus yang penuh kasih. Hati yang memahami setiap air mata. Hati yang memahami setiap pergumulan dan setiap kelemahan manusia. Pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini, gereja mengajak kita memandang hati Yesus yang terbuka bagi semua orang, terutama mereka yang lelah dan terluka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam tradisi gereja Katolik, hati Yesus melambangkan kasih Allah yang tanpa batas kepada manusia. Hati yang terluka karena dosa manusia, tetapi tetap mengasihi. Hati yang ditolak, tetapi tetap mengampuni. Hati yang tertikam di salib, tetapi tetap mencurahkan rahmat keselamatan. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya ketika membutuhkan sesuatu. Namun hari raya ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya ingin memberi berkat, melainkan juga memberikan dirinya sendiri kepada kita. Kasih Yesus bukan kasih yang bersyarat. Ia tidak menunggu kita menjadi sempurna terlebih dahulu. Ia menerima kita apa adanya, lalu perlahan-lahan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Betapa menyenangkan mengetahui bahwa ada hati yang selalu terbuka bagi kita, bahkan ketika dunia menutup pintunya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, undangan Yesus sangat sederhana. Datanglah kepadaku. Yesus tidak berkata, selesaikan dulu semua masalahmu, baru datang kepadaku. Ia juga tidak berkata, jadilah sempurna dahulu. Ia hanya berkata, datanglah kepadaku. Seringkali justru ketika mengalami kesulitan, manusia menjauh dari Tuhan. Ada yang kecewa karena doanya belum terkabul. Ada yang merasa tidak pantas datang kepada Tuhan karena dosa dan kelemahannya. Ada pula yang terlalu sibuk sehingga melupakan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Namun, Yesus mengundang kita untuk membawa segala beban itu kepadanya. Datang kepada Tuhan berarti berdoa dengan hati yang jujur, menyerahkan kecemasan kepadanya, mencari kekuatan dalam Ekaristi, menemukan penghiburan dalam sabdanya, dan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak menawarkan hidup yang bebas dari salib. Sebaliknya, Ia mengajak kita memikul kuk bersamanya. Yang membedakannya adalah kita tidak lagi memikul kuk itu sendirian. Seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan hanya masalah itu sendiri, tetapi cara kita menghadapinya. Ketika hati dipenuhi kemarahan, iri hati, dendam, atau ketakutan, beban semakin berat. Karena itu, Yesus mengajak dunia, di tengah dunia yang sering mengagungkan kekuasaan, kesombongan, dan persaingan, Yesus menunjukkan kekuatan sejati yang lahir dari kasih, kerendahan hati, dan pengampunan. Di tengah keluarga, komunitas maupun masyarakat, kelembutan hati seringkali jauh lebih mampu menyelesaikan persoalan daripada kemarahan.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Sebagai umat beriman yang sekarang hidup di tengah berbagai tantangan zaman, kita membutuhkan tempat untuk beristirahat secara rohani. Banyak yang mengalami kelelahan bukan karena pekerjaan semata, tetapi karena kehilangan harapan. Banyak yang mengalami kekosongan karena jauh dari Tuhan. Hari Raya Hati Kudus Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah lelah menerima kita. Hatinya selalu terbuka. Ketika kita merasa gagal, datanglah kepadanya. Ketika kita sakit, datanglah kepadanya. Ketika kita kehilangan arah, datanglah kepadanya. Ketika kita bersyukur dan berbahagia, datanglah juga kepadanya. Karena di dalam hati Yesus, kita menemukan rumah bagi jiwa kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui renungan yang baru saja kita dengar bersama, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Beban apa yang selama ini saya pikul sendirian tanpa melibatkan Tuhan? Apakah saya sungguh percaya bahwa Yesus mengasihi saya apa adanya? Apakah saya meluangkan waktu untuk beristirahat dalam doa dan kehadiran Tuhan? Apakah saya memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati seperti hati Yesus? Siapakah yang saat ini membutuhkan kasih perhatian dan penghiburan dari saya? Pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini, marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang menyediakan waktu secara khusus untuk berdoa di depan sakramen Maha Kudus, mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh syukur, atau mendoakan mereka yang sedang mengalami penderitaan. Jangan takut menyerahkan beban hidup kepada Tuhan. Ia tidak akan pernah menolak kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih karena Engkau selalu membuka hati-Mu bagi setiap orang yang datang kepadamu dengan penuh iman. Hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Sukacita dan kesedihan kami, keberhasilan dan kegagalan kami, harapan dan kecemasan kami, terimalah semuanya dalam hati-Mu yang penuh belas kasih. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang lembut, rendah hati, penuh pengampunan, dan murah hati kepada sesama. Jadikanlah keluarga-keluarga kami tempat bertumbuhnya kasih dan damai-Mu. Kuatkanlah mereka yang sakit, hiburlah yang berduka, teguhkanlah yang putus asa, dan berkatilah semua umat-Mu yang sedang berjuang memikul salib kehidupan. Hati Yesus yang Maha Kudus, kami percaya kepadamu. Hati Yesus yang Maha Kudus, lindungilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadilah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.